Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zulkifli. Saya di sini akan mempresentasikan tugas oceanografi yaitu General Marine Productivity. Dengan NIM saya adalah C1101231028. Baik, kita akan masuk slide yang kedua yaitu pengertian. Produktivitas laut secara umum adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja per satuan waktu. Sedangkan pengertian dari produktivitas laut merupakan laju penambatan atau penyimpanan energi dalam kurung cahaya matahari oleh komunitas laut tutup di dalam sebuah ekosistem laut produktivitas laut. Hal ini tentu menyangkut dengan bagaimana kapasitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya laut agar dapat menghasilkan suatu produk. Dan produktivitas laut juga dibagi menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya yaitu produktivitas primer. Apa sih itu produktivitas primer? Produktivitas primer adalah jumlah energi yang dihasilkan oleh tumbuhan laut atau fitoplankton melalui fotosintesis menggunakan energi matahari. Proses ini penting karena fitoplankton adalah produsen utama dalam rantai makanan laut. Produktivitas primer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya matahari, ketersediaan nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan besi, serta suhu dan kedalaman perairan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas perairan. Faktor-faktor tersebut bisa dibagi menjadi tiga yaitu faktor kimia, fisika, dan biologi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder berkaitan dengan tingkat konsumsi energi oleh hewan laut yang makan produsen yang disebut dengan fitoplankton atau hewan lain dalam rantai makanan. Ketersediaan makanan atau energi di level primer dalam kurung fitoplankton sangat mempengaruhi tingkat produktivitas pada tingkat konsumen di tingkat lebih tinggi. Baik, kita akan masuk ke slide yang kelima yaitu produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer dan sekunder ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ketidakseimbangan dalam produktivitas bisa menyebabkan dampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan laut, termasuk menurunnya populasi ikan, gangguan rantai makanan, dan bahkan kerusakan terhadap lingkungan laut. Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan dapat berdampak negatif pada produktivitas laut. Meningkatnya suhu laut, peningkatan kadar karbon dioksida, dan penurunan ketersediaan nutrien dapat mengganggu keseimbangan dan menurunkan produktivitas laut secara keseluruhan. Manusia memiliki pengaruh positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi produktivitas laut. Dan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem laut, agar ekosistem laut dapat terus berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan di bumi. Tujuan produktivitas kelautan secara umum melibatkan peningkatan hasil dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan produktivitas ikan, kelautan, dan sumber daya lainnya, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan laut dan perlindungan ekosistem. Tujuan lainnya termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengembangan teknologi kelautan yang efisien, dan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana untuk generasi yang mendatang. Baik, kita akan masuk slide yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas laut. Faktor tersebut di antara lain adalah yang pertama cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi fotosintesis. Oleh karena itu, produktivitas primer laut akan lebih tinggi di daerah yang menerima banyak sinar matahari seperti di daerah ekuator. Yang kedua adalah nutrien. Nutrien seperti nitrat, fosfat, dan silika merupakan bahan baku fotosintesis. Oleh karena itu, produktivitas primer laut akan lebih tinggi di daerah yang kaya akan nutrien. Yang ketiga adalah suhu. Suhu yang optimum
Untuk fotosintesis adalah sekitar 20-25 derajat Celcius. Oleh karena itu, produktivitas primer laut akan lebih tinggi di daerah yang memiliki suhu air yang hangat. Yang keempat adalah salinitas. Produktivitas primer laut akan lebih tinggi di daerah dengan salinitas yang rendah. Yang kelima adalah kedalaman air. Produktivitas primer laut akan lebih tinggi di daerah dangkal. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu produktivitas laut menghasilkan apa saja sih? Yang pertama adalah hasil perikanan. Ikan dan spesies laut yang lainnya merupakan hasil langsung dari produktivitas laut yang penting untuk kebutuhan pangan manusia. Perikanan menjadi sumber protein yang signifikan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah obat-obatan. Organisme laut menyediakan sumber bahan kimia alami yang digunakan dalam pengembangan obat-obatan dan produk farmasi. Yang ketiga adalah energi. Sumber energi dari laut seperti minyak bumi, gas alam, dan energi terbarukan seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin laut merupakan hasil dari aktivitas dan proses di lingkungan laut. Yang keempat adalah keseimbangan ekosistem. Produktivitas laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Proses fotosintesis oleh tumbuhan laut seperti fitoplankton menghasilkan oksigen, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, dan membantu dalam siklus nutrisi global. Yang kelima adalah pariwisata. Lingkungan yang indah seperti terumbu karang, pantai, dan keanekaragaman hayati laut menjadi daya tarik utama bagi pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi yang banyak bagi negara. Kemungkinan besar masih banyak lagi hasil lainnya yang terkait dengan produktivitas laut yang belum disebutkan di sini. Jadi saya mohon maaf. Keterkaitan langsung antara sumber daya laut dengan kehidupan manusia dan berbagai aspek lingkungan menunjukkan betapa pentingnya menjaga produktivitas laut secara berkelanjutan. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu hal apa saja sih yang merugikan produktivitas laut. Hal yang merugikan produktivitas laut seperti overfishing telah menjadi masalah utama. Selama berabad-abad, beberapa spesies ikan dan mamalia laut telah punah atau hampir punah karena penangkapan ikan komersial yang sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Untuk industri makanan dan akuarium, permintaan akan berbagai macam ikan dengan harga terjangkau terus meningkat, tetapi populasi ikan dunia tidak dapat mengimbanginya. Baik, kita akan masuk ke slide yang 9, yaitu overfishing. Secara umum, overfishing merupakan suatu istilah atau status yang diberikan kepada suatu kawasan perairan yang sumber daya ikannya telah mengalami tangkap lebih dan melampaui kemampuan sumber daya ikan tersebut untuk pulih. Kondisi tersebut telah menjadi fenomena yang terus menjadi perhatian, namun penanganannya masih belum signifikan hingga saat ini. Baik, kita akan masuk slide berikutnya, yaitu dampak overfishing. Bisa dilihat dari ketiga poin ini. Yang pertama adalah kerawanan ekonomi dan sumber daya pangan. Yang kedua, rusaknya ekosistem laut. Dan yang ketiga, ancaman kepunahan dampak bycatch. Jadi dampak bycatch ini adalah hasil tangkapan, namun bukan hasil tangkapan yang utama. Maksudnya seperti tangkapan yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan oleh alat tangkap yang tidak selektif seperti alat tangkap trowel. Baik, kita akan masuk slide yang berikutnya, yaitu membangun gerakan bersama sebagai langkah solutif untuk mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan dan ancaman lain terhadap penurunan populasi ikan. Bukan hanya tugas pemerintah atau pengusaha global, serta stakeholder lainnya. Dengan dampak yang besar diakibatkan, tentunya sangat diperlukan gerakan bersama untuk menanggulangi hal ini. Dengan memberikan langkah-langkah solutif dan aplikatif sebagai upaya menyelamatkan populasi ikan dan sumber daya laut lainnya dari ancaman populasi. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu slide yang ke-12. Untuk mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan dengan cara yang pertama, yaitu mendukung upaya konservasi. Dalam upaya penanganan overfishing, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan ketersediaan stok sumber daya ikan,
dan menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati laut. Selain itu juga dapat meningkatkan kelimpahan dan keragaman sumber daya ikan, sehingga kawasan konservasi merupakan daerah perlindungan yang dapat menghasilkan larva dan spillover bagi perairan sekitarnya. Baik, berikutnya adalah memperkuat regulasi. Penguatan regulasi sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi overfishing secara masif. Penguatan dan penerapan regulasi ini tentunya dengan memperhatikan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa regulasi yang ada terkadang bertentangan dengan usaha masyarakat pesisir. Namun pemerintah harus jeli dalam hal ini, melalui pendekatan dan edukasi serta dukungan program-program kegiatan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Baik, kita akan masuk slide yang berikutnya, yaitu tujuan. Jadi, tujuan produktivitas kelautan secara umum melibatkan peningkatan hasil dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan produksi ikan, kelautan, dan sumber daya laut lainnya, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan laut dan perlindungan ekosistem. Tujuan lainnya termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengembangan teknologi kelautan yang efisien, dan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana untuk generasi yang mendatang. Baik, kesimpulannya adalah produktivitas laut merupakan faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, mulai dari aspek pangan hingga transportasi dan industri. Namun untuk memahami dampak produktivitas laut secara menyeluruh, diperlukan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang melibatkan sumber daya laut. Salah satu aspek penting produktivitas laut adalah sektor perikanan laut, menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya, yang menjadi sumber protein penting bagi manusia. Namun, tantangan terbesar dalam sektor ini adalah overfishing, di mana tingkat penangkapan ikan melebihi tingkat regenerasi populasi. Overfishing dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan merugikan mata pencaharian nelayan serta ekosistem laut secara keseluruhan. Selain perikanan, produktivitas laut juga memainkan peran penting dalam transportasi dan perdagangan. Laut menjadi jalur perdagangan utama, memungkinkan pengiriman barang antar benua, dan mendukung ekonomi global. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan juga semakin meningkat, mendorong masyarakat dan industri beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi internasional juga memberikan peran penting dalam menjaga produktivitas laut. Banyak isu terkait laut seperti perubahan iklim dan migrasi ikan lintas batas negara memerlukan kerjasama lintas negara untuk penanganan yang efektif. Perjanjian internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS membentuk kerangka kerja hukum untuk mengelola sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, produktivitas laut memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan mengelola sumber daya laut secara bijaksana, melibatkan kolaborasi internasional, dan mengurangi dampak negatif seperti polusi laut, kita dapat menjaga produktivitas laut untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka panjang. Jadi, saran yang saya dapat berikan adalah tentang bagaimana meningkatkan produktivitas laut secara umum. Yang pertama adalah konservasi dan melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan lahan basah. Membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan produktivitas laut. Yang kedua adalah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang bijaksana untuk mencegah overfishing dan memastikan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup untuk masa depan atau generasi yang mendatang. Yang ketiga adalah pemantauan lingkungan laut, menggunakan teknologi canggih seperti satelit, sensor, dan pengawasan terhadap kualitas air untuk memantau kondisi lingkungan laut, guna memahami perubahan dan meresponnya dengan cepat. Yang keempat adalah inovasi dalam budaya laut,
mengembangkan untuk budaya laut yang ramah lingkungan seperti aquaculture yang berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang tinggi tanpa merusak lingkungan laut. Yang kelima adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Eh, Memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga laut, termasuk dampak dari polusi plastik, perubahan iklim, serta bagaimana tindakan individu dapat membantu. Yang keenam adalah kolaborasi internasional. Kerjasama antar negara dalam pengelolaan laut dapat membantu mengatasi masalah global yang mempengaruhi produktivitas laut seperti perubahan iklim dan polusi laut. Yang ketujuh adalah mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Menginvestasikan dalam teknologi yang mengurangi jejak karbon, mengelola limbah laut, dan mendukung penelitian untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut. Melalui kombinasi tujuh ini, dari berbagai pendekatan ini, kita dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas laut untuk kesejahteraan ekosistem dan manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.